ada beberapa pergolakan dan seterusnya. Orang pengen tahu sebenarnya seperti apa. Monggo. Sebenarnya ya, Bung Akbar, biasa saja dalam sebuah proses politik. Okay. Apalagi kalau di PDI Perjuangan, dinamika seperti itu udah kebiasaan. Okay. Sebelum Bu Mega memutuskan, itulah sebuah proses dinamika yang dibiarkan. Kami pun melihat ya sebagai kader yang seperti itu biasa. Kalau dengan Pak Jokowi, saya sudah lama dan bisa bercanda, bahkan tidak hanya dengan Pak Jokowi, dengan Bu Iriana kita bercanda, ya, dengan putra-putrinya, mobil khusus putranya, karena ada Mas Gibran, Mas Kaisang itu lucu banget kan, bisa bercanda, bahkan dengan Jan Etes, saya bisa bercanda di sana. Jadi apa yang mau saya ceritakan, ya saya mungkin mengklaim saya cukup dekat, sehingga kita bicara banyak hal. Maka suatu ketika beliau bercerita dari sekian tahun yang lalu, Pak Ganjar kira-kira kita harus menyiapkan bangsa dan negara ini lebih baik. Apa Pak? Saya tuh lagi berpikir, apakah proses pembangunan yang cukup panjang ini kita bisa teruskan tidak? Karena kita diperhitungkan oleh dunia. Oh, ya harus diteruskan Pak. Okay. Jadi maksud Bapak apa? Ya, dengan berbagai cerita, kira-kira intinya, ya saya harus melihat kader-kader bangsa. Ada banyak anak-anak muda yang hebat begitu. Dan dia sebutkanlah, banyak orang, salah satunya saya. Dalam hal komunikasi dan atau koordinasi antara Pak Jokowi sebagai presiden dengan Ibu Mega sebagai otoritas tertinggi di PDIP, menyangkut dengan pencapresan dalam hal ini adalah Anda. Kalau prosesnya, saya kira mulai kelihatan agak berbeda waktu rame di MK saja. Berarti baru saja? Oh ya. Oh, oke. Seperti apa Mas? Ya begitu ada proses di MK, maka kita mengetahui, oh mungkin ada skenario lain. Awalnya kami tidak percaya. Karena beberapa statement beliau muncul dan sebagainya, kami tidak pernah berpikir bahwa akan ada skenario ini. Karena pada saat 21 April ditentukan itu, saya pulang mendampingi beliau, pakai mobil, terus kemudian terbang ke Solo juga mendampingi beliau, dan saya diceritain banyak hal terkait kondisi internasional, terkait dengan kondisi ekonomi, terkait dengan keberlanjutan pembangunan, begitu ya, sehingga saya sangat dekat sekali. Maka ini yang mesti dikerjakan, ini yang mesti dikerjakan. Saya nggak paham Mas. Sorry, saya ingin mengejar pada bagian ini. Silakan. Bahwa kalau Anda mengatakan baru menyadari, tanda petik menyadari itu sejak MK, tidakkah memang sejak dari awal sudah banyak suara atau catatan-catatan dari berbagai pihak bahwa tampaknya memang Pak Jokowi pada saat itu telah tidak lagi hanya tunggal bersama dengan partainya? Ada banyak cerita tentang itu loh. Oh iya. Katakanlah misalnya bagaimana kemudian ada, kalau nggak salah Romi ya, mengatakan bahwa Pak Prabowo itu meminta ke Pak Jokowi sampai 5 kali atau 7 kali untuk berpasangan dengan Mas Gibran. Dan itu sudah lama sebelum MK. Maka kemudian saya mau bertanya, apakah hanya Anda menyadari pada saat sebelum atau beberapa saat di MK itu atau jauh sebelumnya? Karena memang prosesnya sudah panjang loh Mas. Kalau cerita yang ada di wacana-wacana publik, ya orang bertemu, saya tidak pernah negatif thinking. Oh oke. Nggak pernah saya. Saya masih yakin betul. Dan komunikasi dengan beliau masih lancar? Masih. Saya masih makan berdua, komunikasi di Solo, komunikasi di Semarang, itu masih. Karena beliau masih bercerita bagaimana IKN harus terlaksana, ya, bagaimana hilirisasi berlanjut, dan kita diskusi, saling mengisi masih. Wah ini mesti lanjut begini, gimana? Kalau dari kepala daerah gimana? Oh bagus Pak, ini jalan terus Pak, infrastruktur oke. Tinggal utilisasi Pak. Oh iya betul.
gimana kawasan industri. Maka beliau sering ke Batang itu. Kita buat itu, wah itu excited begitu. Dan kita juga membantu. Jadi sebenarnya komunikasi itu bagus. Nah, pada saat berproses tadi pertanyaannya, kapan begitu ya? Wacana-wacana itu saya biarkan. Karena namanya juga wacana kan. Tapi begitu kemudian ada proses di MK, oh mungkin pada saat ini beliau punya pikiran yang berbeda begitu ya. Tapi saya kira itu sah-sah adanya.